Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami ingin menyampaikan tugas calon guru penggerak angkatan 7, modul 1.1.A8. Koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi. Baik, Bapak Ibu sekalian, pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan, dengan maksud agar segala unsur peradaban dan kebudayaan tadi dapat tumbuh dengan sebaik-baiknya dan dapat kita teruskan kepada anak cucu kita yang akan datang. Nah, kemudian Ki Hajar Dewantara, maksud pendidikan yaitu bagaimana menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, kodrat anak itu sesungguhnya adalah bermain. Bermain merupakan salah satu kodrat anak. Pemikiran, perasaan, kemauan, tenaga, yaitu cipta, rasa, karya, dan pekerti sudah ada pada diri anak. Nah, permainan anak dapat menjadi bagian dari pembelajaran itu sendiri. Nah, kita sebagai pembelajar yang merdeka dapat menginternalisasikan semboyan Ki Hajar Dewantara yang sudah kita kenal selama ini, yaitu Ingarsa Sung Tulada. Di depan memberikan contoh, Ing Madya Mangun Karsa, di tengah memberikan semangat, Tuthuri Handayani, di belakang memberikan dorongan. Ketika tiga prinsip ini, tiga semboyan Ki Hajar Dewantara dilakukan dengan baik, maka sesungguhnya menjadi sebuah ideal dalam kita melaksanakan pembelajaran atau melaksanakan peran kita sebagai pendidik, yaitu di depan memberikan contoh, di tengah memberikan dorongan, dan di belakang di tengah memberikan semangat, di belakang memberikan dorongan. Nah, ini merupakan sebuah pergerakan yang sangat bagus ketika kita menerapkan internalisasi sebuah semboyan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang perlu kita ingat bahwa ketika kita memandang siswa, siswa itu bukanlah tabula ras. Artinya apa? Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa atau guru. Tetapi anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Peran guru lah bagaimana samar-samar tersebut menjadi jelas. Nah, Bapak Ibu sekalian, pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama apa yang saya lakukan sebelum saya mengikuti guru penggerak ataupun saya belum mempelajari modul ini. Yang pertama, pembelajaran yang saya lakukan adalah lebih kepada transfer pengetahuan tanpa memperhatikan kodrat anak. Jadi pembelajaran itu adalah saya menjelaskan materi dengan anak siap untuk menerima materi tersebut. Jadi hanya berupa transfer. Kemudian dalam pembelajaran selama ini yang saya lakukan itu, saya memisahkan antara sosial budaya dan pembelajaran. Menurut saya, sosial budaya adalah sosial budaya dan pembelajaran adalah pembelajaran. Kemudian yang ketiga, saya percaya bahwa dengan menghukum siswa serta tindakan-tindakan yang tegas dapat merubah perilakunya. Namun yang terjadi adalah perubahan-perubahan tersebut tidak dirasai oleh rasa hanya hanya didasari oleh rasa takut dan bersifat sementara, bukan atas kesadaran siswa itu sendiri. Dan ini menjadi PR bagi saya. Lalu refleksinya adalah perubahan pemikiran atau perilaku saya setelah saya mempelajari modul ini apa? Pertama, setelah pembelajaran saya mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, pandangan saya sudah mulai berubah. Pertama, saya memberikan tuntunan kepada anak didik dengan lebih sabar dan ikhlas.
karena mereka masing-masing unik dan berbeda sesuai dengan kodratnya. Saya tidak perlu memberikan hukuman yang sifatnya tidak mendidik, yang selama ini sudah saya lakukan. Kemudian saya memberikan teladan agar mereka melihat dan menirunya. Kemudian saya memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka dengan mencoba berbagai model pembelajaran maupun belajar sambil bermain. Ini yang saya tekankan kembali karena saya baru mengetahui bahwa sesungguhnya kodrat anak adalah bermain. Kemudian saya menyatukan sosial budaya dalam pembelajaran sebagai kodrat alam bagi siswa sehingga kodrat siswa tertuntun secara optimal. Jadi sosial budaya ini adalah saya terapkan dalam proses pembelajaran juga, sehingga pembelajaran tidak terpisah dengan sosial budaya. Nah, kemudian hal-hal yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, saya harus mengenali lebih dalam karakter dan latar belakang siswa, termasuk latar belakang sosial budaya, yaitu kodrat alam siswa itu sendiri. Kemudian yang kedua, memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa melalui memilih media pembelajaran yang bervariasi baik berupa gambar, audio, dan video. Kemudian saya melaksanakan pembelajaran yang berbasis permainan, game-based learning, yang sesuai dengan karakter siswa sekolah dasar. Kemudian saya menuntun karakter dengan karakter, menuntun disiplin dengan kedisiplinan, menuntun kesabaran dengan kesabaran, menuntun kejujuran dengan kejujuran, karena tanpa itu maka tidak bisa dilakukan. Kemudian saya menyajikan pembelajaran yang merdeka. Artinya bagaimana mengoptimalkan kemerdekaan siswa yang sesungguhnya. Karena kemerdekaan siswa itu adalah bagaimana ia mandiri tanpa ketergantungan orang lain. Ketika kita mampu membuat siswa seperti itu, maka pembelajaran merdeka itu benar-benar telah terjadi. Inilah yang akan segera saya terapkan dalam mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.